Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut untuk ngejawab pertanyaan yang belum selesai kemarin ya. Pertanyaan izin bertanya bagaimana cara kita mengetahui laki-laki baik atau tidak, dan bagaimana seorang laki-laki bisa dikata serius dengan kita atau tidak. Terima kasih. Bener gak nih ini calon baik buat saya, buat keluarga dan seterusnya begitu. Yang seperti apa sih yang serius? Yang seperti apa sih yang karena Allah gitu ya, atau minimal gak main-main. Jangan-jangan dia cuman mainin perasaan saja, atau cuman jajaki di kita aja. Kan banyak yang demikian. Kalau aturannya jelas, kalau milih jodoh yang serius itu yang berusaha untuk melengkapi 4 hal, karena 4 ini yang kemudian harus dipersiapkan, atau kemudian 4 ini yang kemudian dipilih karena Allah dan Rasul pun udah minta untuk kita nelaah 4 hal. Tungkahul mar'a ila arba'in, 4 kan ya. 1, lima liha, bagaimana cara dia ngelola keuangannya. Li nasabiha juga kan, dari keturunannya. Terus kemudian li jamaliha, dari mungkin menyenangkan gak dipandang buat kita. Karena li jamaliha kalau misalnya diartiin cakep gitu ya, kan relatif banget, subjektif banget untuk kemudian ngenilai orang dia cakep apa enggak. Bisa dikata yang satu bilang cantik, yang satu bilang biasa aja, yang satu bilang ganteng, yang satu juga bisa bilang biasa aja juga. Nah, ini dia nih yang kemudian harus dipenuhi. 3 kriteria ini adalah 3 kriteria dunia, yang mana kita semua sebagai manusia memiliki pikiran dan akal yang bisa mengindra 3 hal ini. Ini baik yang gak punya orientasi karena Allah atau enggak, 3 ini sangat nampak ya keturunannya gitu kan ya. Liha dari kemampuan dan finansialnya. Ini meliputi banyak hal. Kalau dia sekiranya serius untuk kemudian pengen menyempurnakan separuh hidupnya dengan kita, maka liha, bukan dari berapa banyak gaji per bulannya, bukan dari seberapa besar koneksi bisnisnya, tetapi dilihat dari seberapa serius dia berkomitmen atau punya etos kerja ya. Etos kerja itu bukan dinilai dari hasilnya. Berapapun hasilnya, jika dia tidak memiliki etos kerja yang bagus, ya berantakan. Seberapapun Allah kasih rezeki buat dia, ya berantakan pengelolaannya. Nah, orang yang memiliki etos kerja yang baik, biasanya dia juga cukup berhati-hati dalam memanajemen keuangan yang ada di dirinya. Bukan pelit, tapi juga bukan boros. Artinya, dia selalu berupaya atau bermujahadah, berusaha untuk serius dalam memanajemen hidupnya. Enggak pelit untuk agama Allah. Jadi ada nggak cuma nabung ngurusi diri sendiri dengan nikahnya nanti, dengan keluarganya, tapi juga ada pengelolaan yang lain, pengelolaan keuangan finansial untuk dunia, untuk akhiratnya juga. Yang kemudian sangat nampak yang berikutnya, selain kemudian dari harta dan pengelolaannya, linasabiha, dari keluarganya. Bahasa lapangannya linasabiha itu dilihat dari mana lingkungan dia tumbuh dan bagaimana lingkungan itu menumbuhkan dia. Setidaknya kita bisa berhati-hati dengan peluang-peluang ini. Walaupun demikian, kita juga tidak boleh menafikan. Kan kita nggak bisa ngejudge orang dari covernya. Tapi percayalah bahwa seorang mukmin itu memang hidup, kemudian antara lahirnya maupun batinnya ini memiliki koneksi, sinkron gitu ya. Nggak mungkin seorang muslim yang kemudian berhati-hati dalam hidupnya, dalam muamalahnya, dia rela untuk kemudian terjerumus dalam sebuah lingkungan yang membuat dia jatuh di sana. Nah, yang lebih penting itu di lapangan, bagaimana koneksi dia atau hubungan dia dengan orang tuanya. Kalau laki-laki, bagaimana cara memperlakukan dia dengan ibunya. Kalau kemudian interaksi dengan bapaknya juga bagus, maka dia belajar leadership atau kepemimpinan. Kalau mungkin dia hidup dan tumbuh dari kedua orang tua yang
mungkin tidak sesempurna apa yang kita bayangkan, mungkin broken, mungkin tidak diasuh orang tuanya, atau mungkin dia diasuh dengan orang tua yang kurang begitu bagus, tetapi dia memiliki peluang-peluang positif. Dia bisa belajar dari pengalaman-pengalaman buruknya, dari lingkungannya yang buruk itu, sehingga ada satu sign atau tanda-tanda bahwa dia telah berubah dari lingkungan yang buruk itu. Dia pengen mengubah lingkungannya, dan itu juga bisa terlihat. Tetapi kita juga harus sadar dan kita harus legawa jika mungkin nantinya dia memiliki bibit-bibit atau mungkin kebiasaan-kebiasaan alam bawah sadar yang mungkin juga berpeluang untuk ada buruk-buruknya, karena apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang kemudian dirasakan itu juga salah satu bagian dari tarbiyah dalam hidupnya, kayak masuk di karakter di dia gitu ya. Walaupun demikian kita juga harus aware gitu ya, bukan langsung tutup mata. Pokoknya dia komitmen baik, dia katanya mau serius, mau berubah, ya udah, tugas saya adalah memastikan bahwa dia juga akan berubah jadi lebih baik lagi. Dengan adanya saya, nanti akan saya bimbing jadi lebih baik. Oh jangan ambil resiko itu ya. Tetap aware dengan kemungkinan buruknya gitu ya. Bukan bermaksud untuk nakut-nakutin Parno, enggak, tapi kita berusaha untuk mendudukan sesuatu sesuai dengan porsinya. Yang berikutnya, jadi tadi sudah ada maliha, linasobiha, ada kesungguh-sungguhan dalam etos kerjanya, ada kemudian dilihat dari mana lingkungan dia tumbuh gitu ya. Cara yang paling gampang untuk nanya tentang nasabnya itu tanya yang simple-simple gitu ya. Kalau weekend atau mungkin kalau nggak ada kerjaan di kampus atau lagi libur kerja, biasanya ngapain gitu. Kalau dijawabnya, kan orang ya biasa dijawab yang pertanyaan ringan seperti, kalau weekend saya biasanya ya long weekend pergi mantai sama teman-teman. Nah, kita udah langsung ngerti kan bagaimana karakter dia. Nah, kalau long weekend saya biasanya ikut mukoyam ikut ngaji sama Ustadz ngecamp ruhiyah ya, riadoh bersama teman-teman ngajinya. Kan kita juga bisa ngerti gimana, kita bisa menyimpulkan bagaimana karakter si dia nantinya. Atau yang lainnya juga, saya biasa ngisi seminar bla bla bla. Saya biasa kalau ada waktu kosong bisnis collab sama bapak ya, bantu-bantu jualan dan apa gitu ya. Ringan-ringan pertanyaan seperti itu ya, tentang nasabnya ya, tentang lingkungan kerja dengan lingkungan sekitarnya, teman-teman, sahabat dan seterusnya itu. Teknisnya bisalah kita ubah untuk pertanyaan kuesioner tentang calon jodoh kita serius apa enggak tentang nasab ini ya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah lijamaliha, dari kenyamanan kita untuk melihatnya. Sekali pandang begitu kan biasanya ada perasaan klik atau teknya itu. Ya relatif saja begitu ya. Walaupun don't judge the book by cover, tetapi ini juga salah satu bagian yang penting juga. Jadi kalau ingin ta'aruf terus kemudian nador, tatap muka dengan calon pasangan, ya berpenampilan yang baik. Dan bukan cuma masalah nanti ngurus karena kita mau nikah kita harus berpenampilan baik, kita harus klimis, harus dandy, harus charming gitu. Enggak. Tapi kalau bisa jadikan kebiasaan sehari-hari. Dimulai dari mana? Dari salatnya ya, ketika kita menghadap Allah kita kenakan pakaian yang terbaik. Maka itu akan jadi karakter kita dalam keadaan sehari-hari. Apakah itu cuma gara-gara pakaian? Salah satu diantaranya itu. Komitmen kita untuk berbusana yang rapi, sopan dan baik untuk menghadap Allah, kalau dilakukan secara berkesinambungan, itu juga akan membentuk pakaian takwa di dalam hati kita. Jadi menyenangkan itu bukan sekedar bawaan fisik begitu, enggak. Barangkali yang biasa-biasa aja secara arit fisik, wajah dan lain sebagainya, ada kan penilaian angka-angka tentang kegantengan seseorang gitu kan, atau kecantikan seseorang. Tetapi kalaupun dia nggak masuk rata-rata sekalipun, kalau hubungannya dengan Allah itu baik, biasanya
akan ada connectnya juga gampang juga. Kalau masalah li Jamaliha ini, saya senang sama sebuah macam quotes yang bagus dari sebuah kajian yang saya dengarkan. Seseorang yang kemudian dia bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka dia akan dipertemukan dengan orang-orang yang kemudian bersungguh-sungguh pula di jalan Allah. Di jalan dakwah yang sama, kita akan bertemu dengan orang-orang yang punya visi dan tujuan yang sama. Maka untuk menentukan klik atau nggak klik bisa dilihat dari aura wajahnya, itu adalah berimanlah sampai mentok, sampai maksimal. Sehingga dengan mentoknya keimanan kamu itu nantinya juga akan membawa karakter atau kebiasaan, langsung tek gitu aja. Seseorang yang ahli nyanyi misalnya, ditarik suara misalnya, dia langsung ngerti mana suara bagus mana enggak, ini orang bisa nyanyi apa enggak. Dari apa? Ya dari dia nyanyinya gitu. Kalau ngelihat seseorang dia kayaknya cocok nggak sama diri kita, kayaknya biasa-biasa aja deh. Wah ini kayaknya cocok nih sama saya. Cuman ngelihat wajahnya doang. Kenapa kok bisa ngelihat seperti itu? Biasanya dia juga menggunakan sudut pandang dan kriteria menilai seseorang dengan sesuatu yang biasa dia lakukan. Seseorang yang kemudian terbiasa melihat fisik dan kriteria seseorang melalui fisik, maka dia pun sebenarnya juga akan melakukan itu dan akan bertemu dengan orang yang sama. Peluang untuk cocoknya ini tinggi gitu. Hati-hati di masalah ini. Masalah solih atau enggak bukan dilihat dari jenggotnya semata, bukan dilihat dari panjang jilbabnya semata gitu ya, tetapi memang dari keimanannya. Biasanya kalau sudah keimanan itu muncul, seseorang yang memiliki keimanan yang sama, dia akan nyambung di sana. Frekuensinya itu kayak nemu gitu loh. Arwahun junudun mujannadah ya. Satu pasukan itu akan gampang dipertemukan dengan satu pasukan yang lain, walaupun mereka tidak akan pernah bertemu sebelumnya, tetapi mereka itu langsung nyambung. Oh ini temen, oh ini sekutu nih, nah ini lawan, ya tahu gitu. Yang demikian ini ada istilah yang demikian gitu ya. Maka ini bisa diterapkan juga di kita. Banyak yang udah dilakukan, entah itu dalam sekali lihat tek gitu langsung ini dia. Yang terakhir nih, walidiniha, dari agamanya. Fatfar bidadidin taribat yadak. Maka sebaik-baik seseorang yang kemudian menentukan calon kriteria mana yang serius apa yang enggak dari agamanya. Saya tadi menyebutkan 3 hal tadi sebenarnya melalui sudut pandang dan akhlak-akhlak agama ini. Maka jika nantinya dalam keilmuan agamanya, dalam akhlak beragamanya, dalam praktik amal yauminya ini, kebiasaan sehari-harinya ini nyambung, sinkron sama aturan agama, sesuai yang diperintah Allah, sesuai yang dicontohin Rasulullah, maka ketiganya ini akan mengikuti. Poin yang keempat ini, poin din atau agama ini, dialah yang jadi kuncinya. Ini nilainya 1 agama ini. Kalau yang kemudian yang lainnya nilainya ngikuti digit 0 di belakang. Jika agama bagus 1, jika agamanya bagus, ganteng juga oke, nama nilainya 10. Kalau kemudian juga udah ganteng, dia juga nasabnya bagus, nilainya 100. Udah agamanya bagus, ganteng, udah agamanya bagus, ganteng, nasabnya juga bagus, dari keluarga yang bagus, terus kemudian juga mapan, dan mapannya itu karena Allah, itu nilainya jadi 1000%. Jadi nakarnya begitu, angka ngitung matematikanya itu. Nah, gimana cara ngelihat agama yang bagus atau tidak? Maka dia akan berproses dengan cara yang bagus. Salah satu kesungguh-sungguhan itu demikian. Maka dia akan berproses dengan cara yang bagus. Gak nanya perasaan dulu, tapi memastikan bahwa dia itu layak untuk kemudian datang di kita. Biasanya ya maju mundurnya, mentok-mentoknya akan ketemu sama orang tua kita. Itu kalau perempuan ya, kalau kamu perempuan, jadi dia akan datang ke wali kita. Atau kalau nggak bisa begitu, gimana cara datangnya ke orang tua? Dia nggak ngerti orang tua kita. Iya, kasih aja nomor. Ada salah satu cerita dari teman gitu ya. Dia lagi disepik sama Iwan gitu ya.
kamu masih single apa tidak? Kalau masih single, boleh Ana datang ke rumah. Kalau datang ke rumah, nanti boleh tahu alamat rumahmu. Nanti aku akan ngobrol-ngobrol dan memastikan pengen taruh sama kamu gitu kan. Ini bahasanya campur banget ya, nggak apa-apa lah ya. Kayak sama dia, ya galau kan. Apalagi temen cewek ini ada di digit umur yang cukup matang atau sudah waktunya banget buat nikah. Walaupun demikian, saya selalu dengan jawabannya, ini nomor bapak gitu. Jadi langsung di-send nomornya bapaknya. Agak frontal sih. Cuman dia emang udah kapok sama cowok-cowok yang model begini. Udah hilang habis itu. Lah kamunya gimana? Masih inget lah kamunya gimana? Ya udah ini nomor bapak. Kalau aku sih Samikna manut sama bapak ya, ikut apa kata orang tua gitu. Ya udah selesai. Ya aku nggak nanya orang tua, aku nanya kamu. Ya udah, jawabannya itu mah nggak ngeyel udur-uduran begini yang kan nggak selesai. Bagaimana jawab yang benar ya? Ya harusnya memang ketika ada dikasih nomor kontak orang tuanya, ya alhamdulillah gitu datang, bermaksud izin ini untuk bertamu gitu aja ya, pengen kenal kan, cuman main doang silaturahim gitu, pengen kenal. Walaupun absurd dan agak krik-krik sih, cuman serunya di situ. Nah, tentang apa namanya tadi, keseriusan dalam beragama tadi ya, biasanya dia nggak ribet, nggak mau ribet. Tunggu aku setahun lagi, tunggu aku 2 tahun lagi. Kalaupun setahun tuh yang jelas gitu ya. Tunggu aku setahun itu setelah khitbah, setelah ngomong sama orang tua, setelah keluarga itu sepakat, iya anak saya suka sama kamu gitu kan, kamu keluargamu juga suka sama dia, oke baik 1 tahun lagi, tadi tanggal 22 Oktober tahun sekian misalnya, atau ada tanggal, ada bulan, ada tahun, sepakat, itu namanya udah khitbah. Beres dah kalau udah demikian. Ada yang lucu juga, kalau di Satyosi biasa saya masih ingat gitu, jurus dan tips dan triksnya ini selalu dipakai sama. Kalau mau kita bikin grup WhatsApp, isinya saya, kamu sama bapak atau ibu. Jadi ngumpul di grup WhatsApp untuk saling ketemu, deal-dealannya gimana gitu. Mau apa enggak gitu. Atau kalau nggak gitu, saya, kamu sama guru ngaji kita, nah, di grupin WhatsApp gitu. Karena mungkin orang tua belum begitu familiar dengan model grup ta'aruf yang model begini gitu ya. Jadi kamu ada partnernya, guru ngaji atau orang tua, dia pun juga sama ada guru ngaji sama orang. Jangan temen, jangan cuma senior juga, tapi benar-benar orang yang fakih di sini, orang yang bisa dituakan, yang bisa mewakili aspirasi kamu. Kalau unek-uneknya nolak nggak enak kan, kalau pakai gurunya kan gampang, lebih soft gitu ya. Sakit sih, tajam sih ditolak, tapi kalau pakai orang lain yang kemudian bisa lebih bijaksana kali ya untuk menyampaikan maksud dan tujuan kita seandainya mungkin gagal dalam ta'arufnya. Jadi begitu. Ciri-ciri yang lainnya selain gak ribet dalam masalah agama dalam prosesnya ini, biasanya ciri-ciri yang lain ada kesungguhan dalam beribadahnya. Ini sulit untuk dilihat kalau nggak pakai guru ngajinya, itu memang sulit. Gimana cara tahu bagaimana cara tahu seseorang dia soleh apa enggak? Gimana sholat tahajudnya, gimana sholat duhanya, gimana sholat sunnahnya, kok sholat mulu ya, ngajinya gimana, puasa sunnahnya gimana, tentang sedekahnya, kita nggak ngerti. Untuk memastikan ini, kita memang perlu orang yang tepat. Siapa yang paling tepat yang ngerti masalah amal yaumi atau kebiasaan solehnya sehari-hari, selain kemudian guru atau orang tuanya? Nggak ada. Orang tua orang lain mungkin bisa di markup ya, disuruh untuk nge-branding kita. Tapi kalau orang tua atau guru ngaji, insya Allah dia akan bijaksana menentukannya. Kalaupun dia nggak soli-soli banget, maka dia akan menyampaikan seperlunya dan secukupnya, nggak akan menyakitkan dan tidak akan menyeramkan. Kalaupun dia kurang begitu soli dan kamunya soli misalnya, pasti orang tua atau guru juga nggak akan tega menjerumuskan itu. Setidaknya kamu punya potensi untuk mereka merubah. Orang tua pun atau guru ngaji pun juga ngerti, ini kayaknya si calon bisa merubah murid saya, ini si calon bisa merubah anak saya. Ya dijelaskan, anak saya begini, walaupun demikian dia ada komitmen, dia ada kesungguh-sungguhan untuk kemudian berubah jadi lebih baik. Tapi walaupun ada kekurangannya, ini kelebihannya ini.
jelas gitu ya. Makanya pilih perantaranya adalah orang yang tepat. Kata kunci dari keseriusan ini adalah selain kemudian ada serius ta'aruf, pakai orang ketiga. Jadi proses yang baik itu selalu melibatkan Allah, dan dalam proses ini pasti akan melibatkan orang-orang yang soleh. Kalau nggak ada orang yang soleh gimana? Maka dari sekarang dipersiapkan biar nggak kagok lagi ketika datang orang soleh datang ke kita. Kita sudah punya lingkungan yang soleh, guru yang baik, dan insya Allah akan menjembatani komunikasi yang bagus. Ya biasanya sih gitu. Kesulitan yang paling terbesar adalah tidak punya promotor yang baik atau comblang yang baik untuk mengkomunikasikan apa maksud dan tujuan kita. Karena masalah kesolihan, masalah keseriusan dalam beragama ini adalah hal yang paling urgent. Ini yang akan nanti menentukan bagaimana baik atau tidaknya rumah tangga ke depan atau separuh agama yang nanti akan dijalani oleh dua insan yang sedang berkomitmen untuk sehidup sesurga. Allahu a'lam bishawab.